Hola gengs. Dingin. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya di hutan tentunya. Nah, karena suasana dingin, jadi saya mesti bikin kopi. Jadi sekalian konklusi si Malabar. Jadi saya akan konklusinya di sini, dan saya akan bikin menggunakan si mocha pot Vialetti Alpina. Kita akan brew hangat-hangat di suasana dingin ini. Lalu kita akan ngobrol bareng dan ngopi bareng ya. Seperti apa kira-kira si Malabar ini rasanya bagi saya. Oke, kita akan giling dulu. Sebelum giling kita akan menimbang si Malabar dulu. Kita pinggirkan dulu sini. Tetap kalau buat saya segala sesuatunya mesti ditimbang supaya mendapatkan angka yang presisi. Agak gelap ya. Coba ya lightingnya bisa nyala nggak? Coba. Wih, aneh. Oke, nggak apa-apa ya, gini agak semu gini kan enaknya tuh ada pisang bakar. Kita taruh nanti pisang bakar ya. Kita akan menimbang dulu. Aduh, deket banget ya. Dingin banget teman-teman di sini asli. Yes. Kita akan menimbang dulu. Aduh, deket banget ya. Dingin banget teman-teman di sini asli. Yes. Kita akan menimbang si Malabar single origin kayak gimana ya, menggunakan saya kok low, kedinginan ya, dinginan nampaknya baterainya jadi low. Oke. Okay. 15 saset di 15. Oke. Lalu kita tuang. Saya gilingan untuk mocha pot, jadi gilingan espresso, bukan kopi hitam, jadi espresso tapi by mocha pot ya. Dingin banget asli, suhu 11 derajat celcius. Saya camping di Hedge Forest Ciwidey sebelum Ranca Bali, setelah Ranca Upas. Pegel 15 gram tuh ngapain? Aduh, pegel. Beruap. Oke.
Selesai. Sip. Lalu kita akan ini sengaja saya kasih tisu supaya kering. Lalu kita kasih air. Kurang lebih 150 air. Oke. Aromanya semerbak kita taruh sini. Penuh, kurang mestinya 18, tapi memang nggak apa-apa, saya mau set memang di kopi yang sebenarnya ini bukan bagaimana banget, tapi saya sekalian mau konklusi dengan si Malabar ini, jadi it's okay, nggak penuh juga nggak apa-apa. 18 gram penuhnya. Kalau kalian push bisa sampai 20 si mokapat ini. Oke, sip. Kita taruh sini dulu, lalu kita pasang ini, taruh sini, nyalain kompor dulu. Kurang mesti rata. Cetekannya masih nyala sih, udah rusak. Cetekannya udah rusak, jadi saya mesti pakai api dari sini. Aduh, panas banget. Pakai korek api aja deh ya. Sip, langsung ditaruh di atasnya. Kita tunggu, lalu kita akan ngopi bersama. Udah mulai habis nih kayu bakarnya. Belum dibalas aja mak Kang Arto nih, minta kayu bakar lagi. Oh, nggak dingin banget. Jangan terlalu gede apinya karena bisa merusak rasa. Biar anget dikit. Kita lihat, kita buka aja ya.
Maksudnya tadi dikasih air panas supaya lebih cepat pembakaran kopinya. Oke lah, tapi itu oke lah. Kita taruh sini kali ya. Ya. Sip. Dingin. Sambil kita menunggu kopinya jadi, sambil sedikit membahas tentang si smoking barrel. Tepatnya saya akan membahas tentang si single origin espresso. Waktu itu ada teman bilang, saya baru tahu kalau espresso itu bisa dari single origin. Nah, tentu justru sebenarnya sebelum mengenal house blend, kopi-kopi itu memang awalnya memang diperuntukkan khusus untuk single origin. Cuman kayaknya kemudian ada, saya nggak tahu background historinya, tapi kayaknya kalau nggak salah di Amerika untuk memenuhi market baru mungkin karena jenuh dengan udah keluar. Oke, nanti kita sambil bahas ya. Kita lihat. Udah matikan. Jangan loncat. Matikan. Oke, sip. Saya singkirkan dulu kompornya. Oke. Udah, aromanya khas, mau kapot aromanya. Kita singkirkan juga. Kita simply akan ngopinya ditaruh di sini aja ya. Yes. Good. Sebentar ya. Pisang di atasnya. Lalu kita akan ngopi. Tadi sambil bahas apa ya? Oke. Tuang. Dingin. Anginnya mulai berembus. Oke. Saya cicipin segini dulu. Aromanya khas banget dari pertama kali ngebrew. Memang bawaan aroma bawaannya si Malabar memang begini. Mau di brew dengan cara apapun. Kita akan coba mumpung panas. Ya. Oke. Sekali lagi, habis itu saya akan bahasnya. Sekali lagi. Nah, kita akan bahas si Malabar ini. Jadi, jauh sebelum orang dikenalkan dengan si house blend, jadi orang dulu mengenalnya si, taruh sini aja deh biar nggak asik. Taruh mana ya gengs? Taruh sini aja ya. Ya nggak apa-apa, sambil dipegang deh. Sambil pegang. Oke, sip. Jadi jauh sebelum mengenal house blend, orang tahunya single origin. Jadi single origin ini bisa dibikin espresso, bisa dibikin kopi-kopi hitam. Tapi kayaknya dulu belum, zaman-zaman dulu belum mengenal teknologi macam Aeropress, macam kayak Staresa Merah, siapa lagi. Jadi dulu lebih ke kopi hitamnya dari espresso mocha pot atau alat-alat yang udah jadul banget, atau tubruk kalau di Indonesia, atau alat-alat espresso mesin tepatnya ya. Lalu kemudian muncul dengan house blend. Nah, kemarin tuh ada bukan pertanyaan sih, tapi tepatnya ada kayak wondering gitu.
espresso itu bisa dari single origin? Oh ya bisa. Kalau sekarang sih justru kalau saya malah mencari untuk sekarang tuh untuk espresso tapi dari single origin, justru mencarinya bagaimana create espresso dari single origin yang punya rasa dan punya karakter yang bahkan acidnya cuma satu gitu. Nah, saya kemarin menemukan di beberapa banyak sih sebenarnya blend-blendnya Quintinos, rata-rata bisa dibikin espresso. Dingin banget jadi ngomongnya agak belitut oke ya. Lalu kalau sambil minum tentunya, beberapa single original workers sangat layak banget buat saya dibikin espresso tanpa gangguan di mulut yang kayaknya ada yang ganggu ya gitu. Nah, kembali lagi ke Malabar. Malabar itu banyak banget ternyata Malabar itu kalau saya lihat beberapa hari lalu tuh ada cuma ada 2 kategori. Jadi ada house blend, ada single origin. Jadi single originnya ada yang memang buat di manual brew, ada yang buat di espresso. Kalau house blendnya kayaknya rata-rata buat di espresso ya, espresso roast gitu. House blendnya ada Cannon blend, ada Muscat apa something gitu ya. Saya belum beli, nah itu belum saya cobain. Tapi saya akan fokus ke single origin espresso yang saya beli, yaitu si Malabar, karena si Sapan udah kelar, eranya udah habis juga. Nah, si Malabar ini pertama kali brew dengan apa ya? Dengan saya lupa. Pertama kali brew dengan si Cafe Latte Robot. Ketika diminum bukannya gerak. Jadi kalau dulu saya minum kopi di Malabar Mountain Coffee itu unik rasanya. Acidnya 1 kurang lebih, tapi the restnya lebih ke ada rasa yang ada sensasi yang nyegrak di tenggorokan, tapi enak banget. Jadi nggak mengganggu gitu, simply cuman pas diseruput grek gitu, batuk gitu, kayak kalian menyeruput sesuatu yang tajam, kayak menyeruput wine tajam banget. Nah, kalau si Malabar yang versinya smoking barrel, pertama kali saya pakai Cafe Latte Robot ketika diminum espresso itu dia kan punya notes nih, lime, mandarin, orange. Kalau buat mulut saya sih yang awam banget ya tentang kopi single origin, outputnya jadinya acid buat si espresso. Jadi ketika diminum, aduh kok agak ganggu ya gitu si espressonya. Lalu oke lah gitu, mungkin saya salah di Cafe Latte Robotnya gitu. Oke. Lalu saya coba pakai Staresso Mirage espresso juga sama, ganggu juga. Oke. Akhirnya saya pakai Aeropress, tapi saya bikin kopi susu gitu, es kopi susu. Oh iya ya, nggak cocok ternyata dibikin kopi susu ya, bahkan dibikin kopi susu nggak cocok. Oke, saya bikin hot latte. Tetep lah di hot latte tuh ada mungkin si lime sama mandarin orange ini terlalu kencang, jadi outputnya di lidah saya jatuhnya apa, simply ganggu acid. Jadi kalau ya kalian bisa lihat lah kombinasi lime sama mandarin orange, at the end kok buat saya jadinya asam aja ya. Seger, yes. Saya ini pagi-pagi kayak gini jatuhnya seger minum kopi, bukan seger yang nampol tapi seger di mulut. Seger di mulut, ngerti nggak? Kalau yang espresso Sapan kan gitu. Ini espresso yang gue cari gitu. Kalau ini mah cocok dibikin brew santai-santai. Jadi buat kalian yang mencari single origin
espresso so far di smoking barrel yang bisa di brew apa aja ya. Kalau saya bilang kan, kopi yang enak, kopi udah, kalau kopi basicnya udah enak, di brew pakai apapun pasti enak. Mau kalian pakai kopi hitam, kopi tubruk, espresso, hot latte, es kopi susu, atau cold brew, instant cold brew dan lain-lainnya, buat saya pasti akan tetap enak. Nah, kalau si Malabar Espresso Roast ini, kesimpulan saya sih, walaupun dia klaimnya espresso roast, ini pendapat saya pribadi ya, mungkin di luaran sana banyak suka yang minum espressonya espresso rame-rame rasanya, acidnya kenceng, ya mungkin cocok. Tapi kalau buat saya yang mencari espresso bold dan less playful tapi punya karakter yang mantap, kayaknya buat saya ini nggak cocok. Dan mungkin banyak orang di luaran sana yang more or less banyak seleranya kayak saya gini, yang aduh saya nggak suka yang espresso tapi less acid, yang acidnya kenceng. Saya suka yang lebih subtle rasanya, ya mungkin dia nggak akan cocok minum si Malabar ini. Pada akhirnya si Malabar Espresso Roast ini buat saya personal dingin. Buat saya personal, mesti balikin pisang dulu sebentar. Nah, oke. Ini Kang Arto belum balas nih. Aduh, saya butuh kayu bakar. Dingin banget. Oke, saya sambil minum lagi. Oke. Sampai di mana tadi? Sampai di pisang dibalik. Jadi kayaknya banyak orang di luar sana yang more or less seleranya ada yang kayak saya. Jadi pengen espresso yang rasanya bisa dimainkan. Tapi kalau ini at the end buat saya lebih buat kopi-kopi ala-ala suka-suka santai. V60 cold brew ini pasti enak banget dibikin cold brew, instant cold brew, atau style coffee, Kyoto style coffee, atau Tetsu mungkin. Tapi kalaupun Tetsu, jadi dia acidnya pasti akan lebih fruity, acidnya akan lebih kencang. Alih-alih orang selalu bilangnya roaster itu selalu bilangnya fruity, terus floral, bukan floral tapi tropical fruity, lalu lime, citrus, mandarin orange, dan notes yang arahnya itu ke asam. Jadi dia alih-alih nggak ngomong acidity, tapi di switch ke rasa-rasa buah yang mengandung asam. Saya nggak tahu, mungkin bisa juga gimmick, bisa juga memang seperti itu faktanya. Mungkin ada juga yang memang ya asam-asam segar gitu. Tapi kalau buat saya so far ya sangat sulit sekali mendeteksi kayak citrus lah, lime lah, mandarin orange lah gitu. Saya bukan orang yang sangat wondering, takjub terhadap notes itu, tapi saya lebih ke output the whole konsepnya si kopi ini kayak gimana. Masalah nanti ternyata saya bisa mencicipi apple-nya ya, dulu saya bisa mencicipi acidity apple dari si Caswell misalkan, atau saya bisa mencicipi peanut, atau ya itu buat saya additional aja sih, karena nggak semua orang bisa merasakan itu. Mungkin orang-orang yang so tahu aja, atau memang orang yang punya sense sangat sensitif banget terhadap ketipisan rasa itu ya mungkin ya. Tapi kalau saya lebih ke the whole konsep ini apa sih, enak, asam, less acid, apa gitu, lebih ke sana aja. Tapi mungkin buat kalian yang udah expert banget bisa, iya ini ada lime-nya ya, iya ini ada mandarin orange ya, mungkin ya. Tapi kalau saya ini lebih ke kopi santai untuk di brew santai. Jadi kalau dibikin espresso dan dicampur ke susu, berbagai base susu, buat saya nggak cocok. Itu konklusi saya tentang si
Malabar dari Smoking Barrel. Nextnya saya akan bahas ini saya akan habiskan mau nggak mau. Ya, saya akan habiskan karena ini lumayan mahal, jadi saya akan habiskan dengan cara saya sendiri, yaitu si brew santai. Mungkin nanti saya akan coba style coffee pakai si Malabar ini. Saya nggak punya house blend di rumah, stok house blend saya habis, jadi saya harus buka house blend dan udah buka house blend tepatnya. Nanti akan saya posting house blendnya dari si Space Roastery. Kayak gimana juga nanti akan saya ungkapkan sejujur-jujurnya kayak gimana. Jadi mungkin nanti kalau ada waktu saya akan videokan style Kyoto style coffee kayak gimana ya. Oke, udah mulai berkabut, lihat. Berkabut, dingin banget. Suhu 11 derajat Celcius, matahari mulai terbit. Oke, saya akan melanjutkan ngopi. Jadi itu konklusi. Kalau ada pertanyaan atau lain-lainnya tentang si Malabar Smoking Barrel, oke, kita diskusi tanpa memperdebatkan terlalu signifikan banget, karena buat saya kopi adalah masalah selera. Ingat ya, saya bukan barista. Ingat. Jadi jangan bertanya tentang apa bedanya cappuccino, hot latte dan apa. Udahlah, saya bukan barista yang mendalami istilah-istilah. Saya adalah pengopi yang menikmati kopi. Jadi mungkin ada vlogger di sana yang cantik membuat hot latte, cantik membuat latte art, cantik membuat, lalu menjelaskan ini perbedaan caramel latte dan ini perbedaan hot caramel latte dan ini perbedaan. Saya pikir saya nggak perlu membahas itu karena udah ada orang yang banyak membahas tentang perbedaan cappuccino dan hot latte. Saya pikir saya nggak perlu membahas itu. Saya pengopi, yang saya bahas adalah kopi. Oke? Jadi mari kita bahas kopi di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Semangat ngopi semuanya. Oke, konklusi, apakah ini makin dingin? Konklusi, apakah ini layak dibeli? Oh iya, layak. Dengan bin yang saya lebih suka binnya si Sapan, lebih gede-gede dan lebih sempurna. Kalau ini binnya lebih heterogen banget ya. Heterogen apa homogen? Heterogen. Jadi ada bin kecil, ada bin gede, jadi lumayan mix. Jadi kayaknya saya nggak tahu apakah ini grade 1, saya juga nggak tahu. Tapi kalau lihat binnya sih sangat ada yang kecil dan nggak merata. Saya lebih suka binnya si Sapan dan harganya lebih murah. Ini lebih mahal, ini 100 berapa ya? 120? Lupa. Oke. Cek di kolom deskripsi saya ya. Kalau si Sapan 95.000. Saya lebih suka Sapan, binnya lebih montok-montok, lebih gede. Dan tahu nggak kenapa? Setiap kali saya minum espresso dari Malabar, perut saya bergejolak dan pasti saya ada asam lambung yang naik. Tapi kalau saya minum Sapan, mau pakai cara apa aja, perut saya aman. Jadi gampang. Kalau saya gitu gampang mendeteksi sebuah kopi itu ada asam atau enggak, asamnya kenceng atau enggak, gampang. Minum, tunggu reaksi perut. Kalau misalkan dia perutnya bereaksi kayak berasa ada sesuatu yang naik dari perut saya, itu artinya acidnya lumayan kencang. Tapi kalau misalkan diminum dengan cara apapun dan baik-baik aja, berarti itu gampang. Kalau saya mendeteksi sebuah kopi ada acidnya kenceng apa enggak. Ini udah mulai dingin banget, jadi saya harus kembali mengopi, saudara-saudara. Jadi kesegaran Malabar harus kalian rasakan di brew ala-ala suka-suka, jangan di espresso. Oke? Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya, sehat terus, semangat camping, dingin banget. Ciao.